Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan, kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat keempat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk meneruskan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000, yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Aser 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manase 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Ishar 12.000, dari suku Jebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Tema kita pada saat ini, kenapa Tuhan menunda penghakiman? Ini jawabannya. Kenapa Tuhan menunda penghakiman? Ini jawabannya. Wahyu pasal 6 berakhir dengan sebuah pertanyaan. Sebab sesudah tiba hari besar murka Allah, dan siapkah yang dapat bertahan? Menariknya, Wahyu pasal 7 ini seolah disisipkan sebelum dibukanya meterai ke-7 di pasal ke-8, untuk memperhatikan kepada kita bahwa umat Allah adalah dilindungi oleh Allah sendiri, sehingga mereka bisa bertahan di tengah hari besar murka Allah itu. Di sini Yohanes menjelaskan bahwa ia melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi. Lalu ditulis ada seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit dengan membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru kepada keempat malaikat itu supaya mereka tidak merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum hamba-hamba Allah dimeteraikan pada dahi mereka. Dan Yohanes mendengar sejumlah mereka yang dimeteraikan ada 144.000 dari semua suku keturunan Israel. Keempat penjuru bumi ini menunjukkan kepada kita tentang keseluruhan bumi,
di mana malaikat Tuhan diperintahkan untuk menahan penghukuman itu sampai pemeterai umat Allah selesai dilakukan. Meterai dalam perjanjian lama biasanya dipakai oleh raja atau penguasa untuk menunjukkan keabsahan, kekuasaan, dan penanda kepemilikan. Dalam bagian ini disebutkan bahwa hamba-hamba Allah dimeteraikan pada dahi mereka, yang menunjukkan sebuah penanda bahwa meterai adalah milik Allah. Dengan demikian, mereka dilindungi dan dipelihara oleh Allah sendiri, sedangkan jumlah mereka dikatakan ada 144.000. Angka ini memungkinkan tidak bisa kita pahami secara literal, tetapi menunjukkan kepenuhan dan kegenapan dari jumlah suku keturunan Israel. Penglihatan ini memberitahukan kepada kita bahwa kesusahan besar akan terjadi, tetapi janganlah kita gentar dan takut, sebab Allah memegang kendali. Dan sukacita serta pengharapan kita adalah bahwa Tuhan sendiri berkata bahwa Ia memeteraikan umatnya, sehingga Ia melindungi umatnya melawan kesukaran yang besar itu. Marilah kita terus berjalan dan melangkah dengan pandangan yang tertuju pada Tuhan, sehingga sekalipun dalam dunia kita harus menderita berbagai pencobaan, kita tetap berjalan bersama Kristus yang telah mengalahkan dunia. Yohanes pasal 16 ayat 3. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca keseluruhan bagian kitab Wahyu, di mana ini adalah suatu penglihatan yang dilihat oleh Yohanes ketika ia berada di dalam Pulau Patmos, dan di sana dia mendapatkan penglihatan di mana ada penghukuman yang Allah lakukan kepada seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Dan ada dikatakan di sini bahwa ada 4 penjuru, dan juga ada angka yang dipakai yaitu 144.000. Angka ini mungkin sulit kita untuk memahami dan untuk juga mengira apa maksudnya. Tetapi ini menunjukkan bahwa kepenuhan dan kegenapan dari jumlah suku keturunan bangsa Israel pada waktu itu yang dipakai istilah simbol. Itulah sebabnya bagi kita sebagai orang yang percaya bahwa memang penghukuman pasti ada nanti pada hari hak yang telah ditentukan oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang bukan termasuk misalnya di 144.000 itu? Apakah dia hanya berbicara kepada bangsa Israel pada waktu itu atau keturunan Israel pada waktu itu? Tidak. Sekarang dia adalah menunjukkan kepada seluruh bumi bahwa setiap manusia yang ada di dalam dunia ini pasti akan mendapatkan penghukuman. Dan bagaimana itu penghukuman itu nanti kita lihat ketika kedatangannya kedua kali. Tetapi yang digambarkan di sini bahwa memang dimulai penderitaan itu secara pribadi. Mungkin ada banyak penderitaan, ada peperangan, ada penyakit, dan lain sebagainya. Itu adalah awal. Tetapi dia menunjukkan bahwa ketika nanti tiba waktu yang telah ditentukan oleh Allah, maka penghukuman itu adalah ada. Itulah sebabnya dia, kalau kita melihat di Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8, maka ada penundaan, dan penundaan itu adalah harus dulu dimeteraikan orang-orang yang telah dipilih di sana, sehingga orang-orang yang dipilih itu nanti bahwa mereka sudah sah sebagai milik Kristus sekalipun mereka ada di dalam penderitaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberat apapun yang kita hadapi saat ini, jangan pernah menukarkan Tuhan di dalam hidup. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yesus saja yang berkuasa atas hidup kita, dan hanya Tuhan Yesus saja yang dapat menolong kita di dalam keadaan dan waktu yang sulit ketika kita sudah sampai yang telah ditentukan itu bagi setiap manusia. Terima kasih Bapa yang ada dalam surga, kami menyerah dalam tangan-Mu buat firman-Mu ini. Ajarkan kami mengerti dan memahami, dan ajarkan kami setia, supaya kami tetap ada di dalam perlindungan-Mu dan tetap ada di dalam kasih-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau
juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.